Iya, selamat malam Pak. Dengan siapa maaf Ya, Pak? dengan Pak Kris saya Pak dari Kris dari Jakarta. ya, silakan pertanyaannya Pak Kris. Oke, jadi saya minggu kemarin sudah upgrade akun dari Shopper ke PS. Selama beberapa hari terakhir ini saya sudah habisin waktu luang saya untuk mempelajari, menyusun planning bagaimana cara menjualnya. Terus terang saya juga beberapa tahun terakhir ini juga sudah bergabung ke beberapa bisnis ya, yang disebut ya di Jakarta mungkin disebut networking lah semuanya gitu ya. Yang e-commerce baru pertama ini gitu ya. Selain daripada ini saya juga ada buka beberapa toko online di Tokopedia dan di Shopee. Saya ada toko online saya gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana cara yang paling efektif yang sudah dilakukan oleh para leaders di sini untuk mempromosikan bisnis Fingo ini melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram gitu. Ya setidaknya mendapat tips-tips ini kan mengurangi rejection, mengurangi penolakan gitu ya. Saya sebenarnya pengalaman saya sih dulunya ketika saya broadcast ke teman-teman saya melalui WhatsApp segala macam. Nah, yang ada saya malah di-blok. Akun IG saya di-blok, akun saya di-blok. Akhirnya persahabatan juga jadi tidak baik gara-gara itu gitu. Jadi saya mau pelajari dulu bagaimana teknik promosi yang efektif begitu ya Pak Kris ya. Betul. Ya, sampai ada lagi Pak. Saya promosi malah saya di-blok gitu Pak. Hal yang pertanyaan kedua itu yang saya tanyain, ini kan e-commerce Fingo ini. Ada toko-toko, apakah saya mau tanya status toko-toko di Fingo ini adalah sama seperti Tokopedia atau di Shopee, gimana user-user itu bisa buka toko atau toko ini memang toko official atau gimana gitu Pak? Nah itu aja pertanyaan saya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kris ya. Mungkin yang pertanyaan yang pertama yang mengenai digital itu Pak Andrew bisa bantu jawab Pak, karena beliau banyak sekali menggunakan digital gitu ya. Silakan gimana? Siap. Yang pertama tadi Pak Rafael ya, Pak Rafael. Pak Rafael yang pertama gini Pak Rafael. Pak Kris Pak. Pak Kris ya? Oh sorry. Pak Kris ya, Nah Pak Kris, jadi gini Pak, kalau yang pertama tadi, itu kita nggak boleh asal broadcast ya Pak. Kalau saya tidak mau asal broadcast namanya. Saya dari awal itu udah ngomong, target market kita itu siapa? Target market kita adalah orang-orang yang punya mindset pengusaha, orang-orang yang punya mindset untuk curi start atau memulai bisnis. Kalau seandainya saya broadcast tapi ke orang yang tidak tidak berpikir seperti pengusaha, maka dia pasti akan menolak di awal. Jadi seandainya saya sebelum broadcast, itu pasti saya pisah nih. Yang pengusaha siapa nih? Yang pengusaha siapa nih? Yang kira-kira dia mau bisnis siapa nih? Nah, yang kelihatannya udah nggak mau, Pak, udah pasti nggak mau, itu nggak mungkin saya infokan, Pak. Jadi yang pertama. Yang kedua, Pak, caranya adalah bukan cuma broadcast. Jadi ini, Pak, kalau broadcast itu kan kita datengin kayak kita mau nangkep ikan deh Pak, kayak kita mau nangkep ikan. Kalau seandainya kita kejar ikan itu Pak, ikan itu akan lari Pak. Tapi kalau kita sudah punya kail Pak, kalau kita udah punya kail, ikan itu yang datang Pak. Caranya kita bikin kail apa? Nah, kail ini apa di dunia online? Kail itu adalah kita rajin posting instastory penghasilan. Kita rajin ada berita-berita positif tentang Fingo, kita posting, jadi biarin orang yang penasaran tanya ke kita, karena kita sebagai marketer atau kita sebagai penjual itu akan menang kalau orang yang tanya ke kita. Tapi kalau saya datang tiba-tiba, Pak saya mau nawarin bisnis, itu biasanya kita kalah, makanya posisinya itu kita udah kalah karena kita yang nawarin. Tapi kalau kita udah siapin umpan, kita udah siapin penghasilannya sekian, orang yang tanya, itu posisi kita udah menang, Bang. Jadi yang pertama target market, yang kedua, itu tadi, Pak, kita siapin, umpannya. Jadi kita bukan ngejar ikannya, tapi kita siapin umpannya. Umpannya gimana? Kalau Bapak mau main organik atau yang digital tapi yang gratis ya. Yang gratis itu bisa upload foto, upload story. Kalau mau iklan juga bisa kan. Jadi kalau iklan, enaknya apa? Iklan itu orang yang nge-tweet iklan kita, orang yang tertarik. Jadi kalau orang yang udah tertarik, enak gitu Pak. Jadi masuknya pun itu kita nggak usah lagi kayak dimusuhin. Kita nggak usah orang kamu yang tanya kok. Kamu yang tanya sama saya kok. Saya jawab pertanyaan kamu. Ya kan? Bukan lagi kita datang. Nah, itu sih kira-kira Pak. Jadi pertama kuncinya di segmentingnya dulu gitu ya Pak Andrew-nya ya. Kita harus bisa mensegmen, ini nggak hanya kita sekedar asal broadcast aja, tapi kita udah mapping ini mau
gua sasar ke yang mana nih, kayak gitu kan kurang lebih. Dan yang kedua, terus tadi menimbulkan rasa penasaran dari orang. Jadi posting aja gitu kan ya, tanpa nggak masalah, nggak ada yang komen, nggak ada yang apa. Yang penting ketika orang melihat kita konsisten, ini orang akan penasaran sendiri. Ini Pak Kris ngapain sih kok tiap hari posting begini kan, kayak gitu kurang lebih ya. Iya, betul. Nah, itu saya tambahkan sedikit Pak Armanto. Itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya ya, AT Seliwang ya. Mungkin AT Seliwang kalau ngikutin ya Pak Kris ya di awal-awal Vingo ya. Itu setiap hari upload Insta story, Pak. Setiap hari upload di Instagram. Setiap hari posting di bukan posting ya, story doang. Story-nya tapi konsisten, Pak. Konsisten story sampai sekarang beliau kan penghasilannya udah gila-gilaan ya di Vingo ya, si Seliwang gitu. Dan masih terus posting kan ya? Dan masih terus posting, nggak berhenti sampai sekarang. Ya, kadang ada yang diantara kita yang baru 3 kali posting, nggak ada yang komentar, terus langsung down gitu kebanyakan. Betul. Oke, nah pertanyaan yang kedua ya Pak Kris ya, mengenai toko yang jual di Vingo. Seperti apa? Mungkin yang jawab siapa nih? Pak Rudi mungkin, Pak? Amir mungkin. Pak Amir? Iya, boleh. Iya. Silakan Pak. Iya. Iya, ya sesuai dengan prinsipnya ya, Pak Kris. Jadi di Vingo ini menerapkan sistem S2B B2C ya, supplier to business, business to consumer. Jadi yang menjual barang di Vingo ini langsung pemilik merek. Ya mungkin kalau kita lihat di Tokopedia atau mungkin di Shopee ya, kalau kita klik barang, misalkan kita klik barang handphone Oppo, biasanya yang jual handphone itu banyak ya, ada mungkin lebih dari 50 seller ya. Nah kalau di Vingo ini bedanya adalah yang langsung jual itu langsung pemilik merek ya, langsung prinsipalnya seperti itu, jadi eksklusif ya, satu merek satu penjual. Nah jadi kalau misalkan user ingin jualan di Vingo itu bisa saja, yang penting user ini punya produk ya, punya produk yang dia hak paten milik dia dan dia sebagai ownernya, sebagai prinsipalnya ya. Jadi nanti si user ini mengajukan quotation ya, email ke kantor ya, lalu nanti kantor akan respon kita ya, memberikan checking list apa aja yang perlu dilengkapi. Lalu setelah itu yang ketiga adalah meeting point. Setelah meeting point baru upload produk. Nah jadi seperti itu, prosesnya agak panjang ya, beda dengan kayak pakai e-commerce yang lambang hijau gitu ya. Mungkin Anda tinggal foto barang atau Anda duduk depan rumah, ada bayangan bagus, bayangan Anda foto, Anda jual, itu bisa. Cuma 3 menit. Tapi kalau di Vingo ini enggak. Ya di Vingo ini itu harus pemilik merek yang jual ya, yang jual barang. Dan itu pun memang resmi secara PT ya, secara PT, terus email quotation ya, nanti perusahaan akan respon dengan memberikan checking list harus dilengkapi apa aja, lalu meeting point ya, bertemu ya antara pihak prinsipal dan pihak B2B dari Vingo ya, lalu deal-dealan ya, lalu upload produk. Jadi seperti itu ya, semoga dapat dimengerti, dipahami.